Organizational communication present. Halo semuanya, selamat datang di channel Ilmu Komunikasi Unwira. Channel ini dibangun untuk menjadi sarana belajar mahasiswa dan kreativitas mahasiswa. Saya Yesitus Alvandius Putra, sahabat podcast kamu. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial yang merupakan seorang pater yang bekerja di bidang pendidikan dan juga merupakan seorang ketua yayasan Satu Arnoldus Jansen. Beliau ini sebagai seorang kepala yayasan telah turut serta membangun dalam proses pembangunan dalam sektor yayasan maupun universitas di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dalam terkait perkembangan kemajuan serta pendidikan di kampus ini. Kami sangat senang mengundang beliau pada hari ini dan langsung saja kita sambut Pater Julius Desito SP. Selamat siang Pater. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang para penonton podcast dari Prodi Komunikasi Unwira. Oke Pater, terima kasih sudah mau datang ke sini, sudah meluangkan waktunya di sini. Jadi mungkin sebelum kita masuk dalam topik pembicaraan, mungkin kita bisa sedikit mengenal Pater itu seperti apa. Jadi Pater bisa mengenalkan diri ke penonton yang ada di rumah. Baik, terima kasih anak-anak yang terkasih. Nama saya Pater Julius Jacinto SPD. Sekarang menjabat sebagai Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus Kupang yang disingkat YAPMK. Dan saya sudah bekerja di sini awalnya sebagai dosen sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini, dan mengabdi sebagai dosen di Prodi Ilmu Administrasi Publik FISIP Unwira. Namun sekarang dipercayakan untuk memimpin yayasan sebagai ketua pengurus. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan, dan juga saya senang sekali bisa menyampaikan informasi-informasi yang diperlukan oleh adik-adik sekalian. Jadi Pater sudah lama menjabat sebagai ketua yayasan di sini. Sebagai ketua yayasan tahun kelima sekarang. Oh, sudah tahun kelima. Dari di penghujung dari satu periode, karena untuk kepengurusan yayasan itu untuk 5 tahun. 5 tahun ya. Jadi mungkin banyak yang belum tahu juga Pater. Jadi apa sih peran menjadi seorang ketua yayasan terlebih di Universitas Katolik Widya Mandira itu seperti apa? Mungkin Pater bisa jelaskan. Mungkin untuk lebih jelasnya ya, sebelum menjelaskan mereka yang mengurus, sebenarnya mungkin perlu diketahui juga dulu perbedaan antara posisi yayasan dan posisi lembaga universitasnya. Jadi setiap lembaga pendidikan di Indonesia itu harus berada di bawah sebuah badan hukum yang dinamakan yayasan. Dan yayasan itu mewakili para pemilik dari lembaga pendidikan itu. Kemudian mereka bertanggung jawab untuk penyelenggaraan dan pengelolaan dari lembaga pendidikan itu. Jadi Universitas Katolik Widya Mandira berada di bawah badan hukum yang namanya Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus. Nah, di yayasan ini ada tiga unsur. Di yayasan ada 3 unsur. Unsur pertama itu namanya pembina yayasan. Mereka itu adalah para pemilik. Lalu unsur kedua adalah pengawas yayasan yang bertugas untuk melakukan pengawasan tentang berjalannya baik proses pendidikan di universitas maupun juga pengelolaan lembaga oleh yayasan. Nah, baru yang ketiga yang namanya pengurus. Pengurus itulah yang menjalankan tugas yayasan sehari-hari. Nah, yang boleh dibilang semacam eksekutifnya dari yayasan itu. Kemudian pengurus itu terdiri atas seorang ketua, kemudian seorang sekretaris dan seorang bendahara, dan dibantu oleh beberapa anggota pengurus. Dan itulah yang kemudian menjalankan tugas sehari-hari dari yayasan yang pada umumnya pada aspek-aspek seperti penyediaan personalia untuk universitas, kemudian penyediaan sarana prasarana, kemudian juga berurusan dengan
soal kepemilikan properti seperti tanah gedung, dan juga komunikasi dengan pihak ketiga di luar atas nama lembaga. Tadi saya berada di ketua pengurusnya. Ketua pengurus ini dipilih dan ditetapkan oleh pembina sebagai representasi dari pemilik yayasan. Itu kira-kira gambarannya. Gambaran umum. Gambaran umumnya. Jadi ini terkait dengan lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan Santo Arnoldus ini, sebenarnya sih apa yang menjadi peran utama seorang ketua yayasan dalam pengembangan pendidikan di Universitas Katolik Widya Mandira ini, yang dapat memastikan bahwa dari yayasan itu memberikan pendidikan yang berkualitas kepada masyarakat itu seperti apa? Dari sisi struktur organisasi sebenarnya ketua yayasan itu tidak bisa langsung terlibat dalam proses pendidikan sehari-hari yang merupakan tanggung jawab dan wewenang dari rektor. Jadi yayasan itu dia mengangkat seorang rektor untuk menjalankan apa yang menjadi visi dan misi dari lembaga, dari yayasan itu. Nah, rektor itu kemudian menjalankan tugas tridharma yang terdiri dari pelajaran pendidikan, kemudian penelitian, dan pengabdian masyarakat. Jadi secara organisatoris, saya sebagai ketua yayasan tidak bisa langsung mengintervensi ke situ. Namun, supaya tridharma ini berjalan dengan baik dan ada banyak hal yang harus disiapkan untuk mendukung itu berjalan dengan baik. Katakanlah begini, untuk proses pembelajaran dibutuhkan ruangan-ruangan yang sesuai dengan perkembangan zaman, fasilitas seperti itu. Untuk kegiatan penelitian dibutuhkan apa, untuk kegiatan pengabdian masyarakat dibutuhkan apa, untuk kegiatan kemahasiswaan dibutuhkan apa. Nah, itulah peran kami untuk memenuhi semua sarana yang dibutuhkan agar pendidikan itu berjalan dengan baik. Misalnya rektor bilang, di prodi ini kurang dosen ini. Ya, kemudian tugas kami adalah merekrut dosen sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan oleh program studi bersangkutan. Di fakultas ini dan program studi ini membutuhkan dana untuk kegiatan kemahasiswaan. Ya, tugas kami adalah menyiapkan dana itu, mengatur penganggarannya, mengatur pelaporannya, pertanggungjawabannya, dan sebagainya. Atau mungkin satu prodi membutuhkan satu fasilitas tertentu, tugas kami itu menjalankan. Jadi secara tidak langsung sebenarnya tugas kami adalah mendukung agar seluruh perjalanan ini, pendidikan dapat berjalan dengan baik. Ya. Tadi saya sempat mendengar bahwa Pak Tri juga sempat menyinggung tentang penyediaan tenaga pengajar gitu. Nah, dari yayasan sendiri sebenarnya ada program gitu yang bisa meningkatkan kualitas tenaga pengajar gitu, Pak Tri. Maksudnya apakah ada program khusus gitu untuk mendidik tenaga pengajar agar lebih berkualitas? Ya, ada. Walaupun program itu juga tetap melalui pimpinan universitas. Jadi ada program-program peningkatan keterampilan dosen misalnya untuk metode mengajar seperti itu. Atau ada dosen-dosen dari prodi tertentu yang membutuhkan kursus tertentu yang harus diambil untuk meningkatkan kompetensinya. Yaitu yayasan menyiapkan dana untuk itu atau juga membantu mencarikan tempat-tempat di mana itu bisa dijalankan. Dan yang program yang paling penting dalam peningkatan kompetensi dan karir dosen itu adalah pembiayaan dosen-dosen untuk studi lanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, terutama untuk sekarang dari S2 ke S3. Jadi kita biasanya meminta untuk universitas dan juga fakultas-fakultas mengajukan untuk peningkatan jenjang akademik dosen, ya kemudian kita membuat perencanaannya, mengatur pembiayaannya, dan juga mengelola keuangan mereka selama mereka menjalankan studi itu. Itu yang paling utama sebenarnya untuk peningkatan. Ya. Tetapi juga apapun yang dibutuhkan oleh fakultas dan prodi dan apa itu untuk peningkatan karir dosen bisa kita menyiapkan. Tetapi mereka yang mencarikan, karena mereka yang tahu, kan kami tidak tahu kebutuhan dosen di prodi ini peningkatan di bidang apa.
Itu kan nanti mereka yang tahu, baru mereka yang mengajukan. Namun pengajuannya tidak seperti serta-merta butuh jadi ya, tidak bisa. Jadi mereka harus membuat perencanaan jangka panjang sehingga di awal tahun anggaran itu prodi tertentu yang ingin melakukan itu harus sudah ada masuk dalam rencana kerja dan anggaran mereka. Jadi kami sebenarnya mengelola itu berdasarkan perencanaan-perencanaan dari unit-unit yang ada di universitas. Oke, Pak Ter. Lalu terkait dengan fasilitas untuk belajar mahasiswa di kampus sendiri, menurut Pak Ter itu sudah mungkin layak atau ada kurang atau sudah tercukupi, Pak Ter? Nah, ini sebenarnya tergantung dari standar mana yang kita gunakan ya. Kalau kita menggunakan standar lihat yang ke bawah yang lebih kurang dari kita ya kita merasa puas dengan itu. Tetapi kalau kita melihat dengan standar yang lebih di atas kita ya tentu kita merasa ada banyak hal yang belum memadai. Nah, peningkatan infrastruktur ini menjadi salah satu prioritas utama kami ya, minimal selama masa saya dulu sebagai rektor dan kemudian sebagai ketua yayasan sekarang, itu memberi perhatian sangat besar pada peningkatan sarana prasarana, karena itu menjadi sesuatu yang penting untuk pengembangan pembelajaran, bukan sekedar mau gagah-gagahan seperti itu. Saya kira orang-orang yang pernah ada di sini 10 tahun lalu, 15 tahun lalu akan melihat perkembangan yang cukup besar dari sarana prasarana kita secara keseluruhan. Walaupun di setiap unit masih ada banyak kekurangan yang harus dibenahi, termasuk di lingkungan ini. Namun untuk ke depan ada satu hal yang sangat diperhatikan, itu sarana prasarana itu berkembang menuju digitalisasi. Nah, jadi ada banyak hal yang nanti tidak membutuhkan lagi ruang-ruang besar, tetapi ruangan-ruangan yang secukupnya namun dilengkapi dengan sarana prasarana teknologi komunikasi dan informasi yang memadai. Dan itu yang sedang kita usahakan melengkapi. Untuk sekarang untuk ruang-ruang umum sudah cukup lengkap boleh dibilang menggunakan standar itu, tapi yang masih sangat jauh dari standar digitalisasi itu adalah ruang-ruang kuliah. Ya, jadi saya melihat di banyak universitas lain itu orang tidak menggunakan LCD lagi. Orang sudah menggunakan sistem LED TV yang besar. Jadi dosen hanya datang dan bawa laptop, kemudian hanya satu colokan yang digunakan, tidak lagi sibuk taruh LCD-nya, cari colokan dan segala macam itu satu saat akan ditinggalkan. Jadi semua ruang kelas harusnya sudah dilengkapi dengan sistem audiovisual yang mendukung pembelajaran yang baru. Sehingga misalnya begini, kita mau masuk di program Kampus Merdeka, dosennya ingin terlibat dalam itu, mempromosikan mata kuliahnya supaya bisa diambil juga oleh mahasiswa dari kampus-kampus lain. Nah, bagaimana itu bisa terjadi kalau dia berada dalam satu ruangan yang tidak mempunyai koneksi audiovisual yang bisa juga diakses oleh teman-teman mahasiswa di tempat-tempat lain. Ya, kita untuk tahun anggaran berikut akan mengarah ke situ terutama. Oke lah, yang lain-lain juga perlu keindahan, estetika, gedung yang besar dan bagus dan gagah, tetapi kuncinya ada di ruang-ruang kelas sebagai sel utama dari proses pembelajaran kita. Namun, sarana juga harus diikuti oleh kompetensi dosen dan mahasiswa. Jadi, sarana boleh bagus, tapi kalau penggunanya masih dari zaman anta beranta, ya percuma juga disiapkan sarana seperti itu. Itu yang saya bisa jawab, Alvan. Jadi kesimpulan juga sebagai dosen dengan mahasiswa juga harus beradaptasi dengan fasilitas yang ada. Iya. Saya beri contoh, kita sekarang di aula besar itu, kita memasang sebuah sistem audio yang sangat canggih. Jadi Videotron LED yang sudah menggunakan teknologi canggih dalam komputerisasi penggunaannya. Oke. Nah, kalau misalnya kita menggunakan fasilitas itu dengan menggunakan standar LCD, ya percuma. Jadi sama dengan membawa pesawat dengan menggunakan SIM motor. Begitu. Jadi saya sudah mengingatkan, oke, ini sarannya ada di sini dan segala bentuk kreativitas presentasinya apa juga harus disesuaikan dengan itu juga ya, seperti kamu sekarang kan dengan fasilitas sederhana ini, tapi bisa membuat sebuah podcast yang menarik untuk dilihat. Saya berharap nanti prodi ini bisa
menjadi pelopor untuk penggunaan sarana-sarana baru itu sehingga bisa menjadi pembelajaran juga untuk para dosen. Oke, Pater. Lalu tentunya sebagai ketua yayasan yang membawa atau menaungi lembaga pendidikan di bawahnya, pasti ada visi misi tertentu, Pater, baik dari pihak yayasannya maupun lembaga pendidikan yang dinaungi gitu. Nah, lalu apa peran yayasan dalam memastikan bahwa visi misi mereka itu selaras dengan tujuan dan nilai-nilai institusi pendidikan yang dikelola? Ya, baik. Yang pertama begini, kita punya gradasi prinsipnya itu adalah mulai dari yang namanya spiritualitas. Jadi roh yang menggerakkan satu lembaga itu. Dan karena ini lembaga dikelola oleh Serikat Sabda Allah, maka kita menggunakan spiritualitas Santo Arnoldus Jansen. Oke. Itu kan satu hal yang universal. Kita jalankan di mana-mana. Nah, kita menjalankannya di lembaga ini, kemudian kita menyesuaikan spiritualitas itu dalam konteks lembaga ini. Karena itulah disusun yang namanya visi dan misi dari lembaga. Dan visi dan misi lembaga itu disusun berdasarkan naungan spiritualitas, kemudian membaca konteks yang ada di sini. Nah, waktu itu kita mengundang semua orang, semua stakeholder untuk menyusun bersama visi itu setelah mendapat pencerahan tentang spiritualitas Arnoldus Jansen. Maka disusunlah visi berdasarkan tantangan zaman juga. Kita melihat bahwa ada dua hal. Pertama, kita membutuhkan pendidikan yang berkualitas, tapi juga pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Karena itu kita punya visi itu mencakup pengembangan komunitas pendidikan, sehingga kita mendapat tidak hanya pendidikan intelektual, tapi juga pendidikan kepribadian. Namun kita juga harus menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di zaman ini. Maka dalam visi itu juga disebutkan tentang lembaga ini sebagai komunitas ilmiah. Nah, komunitas ilmiah yang seperti apa? Ya, komunitas ilmiah yang berdasarkan prinsip-prinsip spiritualitas Arnoldus Jansen, kemudian melihat perkembangan global, tapi juga kita tetap berdiri di atas nilai-nilai lokal yang kita miliki. Nah, itu kemudian dipecah dalam misi-misi utama. Nah, tugas kami adalah memastikan bahwa rektor dan seluruh perangkat di bawahnya menjalankan operasi pelaksanaan kegiatan sehari-hari itu termasuk Tridharma itu di atas dasar visi dan misi itu. Ya. Nah, jadi ketika kita memilih seorang rektor, kemudian kita harus memastikan bahwa orang ini bisa menjalankan visi dan misi yang kita jalankan. Dalam perjalanannya kan ada sistem namanya pengawasan. Ya, kita bisa mengevaluasi rektor, bisa juga mengevaluasi seluruh proses pelaksanaan melalui yang namanya tadi pengawas yayasan. Jadi pengawas itu nanti yang dalam rapat bersama semua perangkat yayasan menyampaikan, oke, mereka dalam hal ini kurang, mohon perbaiki, dalam hal ini mereka kurang. Seperti itu. Oke. Lalu ini ada satu pertanyaan menarik, Pater. Mungkin Pater selama menjabat sebagai ketua yayasan pernah merasakan apa sih suka dukanya menjadi seorang ketua yayasan itu seperti apa gitu? Mungkin Pater bisa sedikit sharing kepada kami. Iya, sukanya mungkin lebih banyak sih menurut saya. Okay. Bukan karena fasilitas yang kita peroleh ya, tetapi karena kita menjalankan satu tugas yang menjadi dalam istilah bahasa Indonesia passion kita sejak kecil. Saya ini lahir dalam keluarga pendidik, dan karena itu untuk saya mendidik generasi muda itu adalah satu passion, cita-cita hidup, roh dari seluruh panggilan saya sebagai seorang misionaris. Karena itu menjalankan sebuah tugas yang tidak semua orang dipercaya untuk itu, menjadi seorang pimpinan yayasan yang bertanggung jawab atas seluruh. Ini menurut saya itu satu pemenuhan dari passion saya sebagai seorang pendidik. Jadi dari sisi itu saja tugas ini sudah sangat memberikan kegembiraan dan bahkan kepuasan spiritual yang luar biasa. Nah, dalam perjalanan pelaksanaannya juga tentu kita juga mendapat kegembiraan dari mereka-mereka yang bekerja sama dengan kita. Teman-teman dari yayasan, kemudian orang-orang di universitas yang kita temui sehari-hari dengan berbagai dinamika yang kita miliki. Hal ketiga yang membuat saya juga bergembira dengan menjadi ketua yayasan, ada banyak cita-cita yang saya bisa wujudkan.
untuk pengembangan lembaga ini yang mungkin kalau saya tidak punya otoritas seperti ini, saya tidak bisa jalankan. Karena saya bergantung pada orang-orang lain yang mempunyai otoritas di atas saya. Gitu. Karena dengan posisi ini, mimpi-mimpi saya tentang misalnya pembangunan infrastruktur seperti yang sekarang, yang saya lihat sebelumnya di tempat saya kuliah di Inggris, kemudian di banyak pertemuan-pertemuan internasional, kita melihat fasilitas-fasilitas yang begitu luar biasa. Kita lalu bermimpi kapan ya Unika Widya Mandira bisa mempunyai seperti ini. Nah, mimpi-mimpi itu bahkan banyak diantaranya saya tidak bisa jalankan ketika saya masih rektor. Tapi dengan menjadi ketua yayasan, maka saya mempunyai otoritas cukup untuk bisa mengarahkan kebijakan infrastruktur dan personalia yang ada di lembaga pendidikan ini. Jadi itu kegembiraan yang kedua. Posisi ini memberi saya rasa ya kepuasan dari satu cita-cita yang sudah lama saya pendam gitu. Kemudian yang kegembiraan yang ketiga adalah melihat dinamika para mahasiswa sehari-hari, karena berada di tengah mahasiswa itu untuk saya menjadi sumber kegembiraan yang luar biasa. Memang itu yang hilang dari posisi sekarang saya sebagai ketua yayasan. Beda dengan ketika saya masih rektor, saya bisa bebas ke seluruh unit setiap hari dan bisa berinteraksi langsung dengan mahasiswa. Hal yang boleh saja saya lakukan sekarang, tapi nampak kurang etis kalau saya bertindak seperti seorang rektor. Jadi saya sebisanya seperti yang ini menyampaikan pandangan-pandangan saya, itu juga melalui kuliah-kuliah. Ya, sayangnya sekarang tidak ada mata kuliah di FISIP lagi. Ya. Itu sukanya. Duka juga ada tentu saja. Duka juga ada. Kadang-kadang ada selisih pendapat dalam membuat keputusan-keputusan tertentu yang mungkin ide-ide kita kemudian kalah dalam perdebatan dan lalu tidak dijalankan, atau kekecewaan dari beberapa mitra kerja, ya saya sebut mitra kerja ya, para dosen dan pegawai yang tidak menjalankan tugas sesuai dengan apa yang diharapkan, atau penyelewengan dalam misalnya bidang keuangan yang kita temukan. Itu juga membuat kita kadang-kadang merasa sedih. Ya, bahwa tidak semua orang menjalankan komitmen yang sama gitu. Itu duka yang lain ya. Kadang-kadang pekerjaannya itu melelahkan karena kita ya sudah terima tamu, masih ada lagi kita jadi seperti menjadi tempat semua orang datang untuk menyampaikan persoalan yang di level bawah tidak diselesaikan. Jadi saya ini semacam tempat sampah di mana semua orang curhat, dari rektor sampai dengan mahasiswa. Bahkan orang tua mahasiswa dan segala macam, kalau mereka merasa mandek di prodi, di fakultas, di rektorat, di level bawah di pengurus, terakhir pasti semua tumpuk di saya. Dan ya itu tentu membawa beban pikiran dan fisik juga, tetapi karena saya menikmatinya, jadi ya saya bisa jalankan sampai sekarang. Jadi saya rasa Pater meskipun ya berada dalam dinamika suka dan duka itu, selebihnya Pater lebih menikmati pekerjaan Pater sekarang gitu, benar. Sebagai ketua yayasan gitu. Betul. Terlepas dari itu semua gitu. Jadi ya mungkin ini mungkin Pater bisa menyampaikan satu ya kesan atau pesan gitu untuk para mahasiswa, terlebih lagi untuk mahasiswa komunikasi mungkin yang sedang berjuang dalam kuliahnya, itu Pater bisa berikan semangat atau pesan gitu Pater. Ya, baik adik-adik yang terkasih, saya sudah melihat banyak alumni dari prodi ilmu komunikasi Unwira yang berhasil di banyak bidang, bahkan sampai level nasional di bidang broadcasting dan di jurnalistik dan lain-lain. Itu harusnya memberi keyakinan bahwa prodi kita ini bisa bersaing di tengah sekian banyak prodi yang lainnya di seluruh Indonesia. Jadi saya minta berbanggalah menjadi mahasiswa di prodi ini, dan yakin bahwa dengan seluruh proses belajar yang kamu alami di sini, itu akan memberi bekal yang secukupnya nanti untuk kamu ke depan. Tentu saja keseriusan diperlukan, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, dan kegiatan-kegiatan seperti ini menurut saya akan sangat berguna untuk pengembangan karir kamu di kemudian hari.
Dengan kampus Merdeka sekarang kan banyak program sudah lebih banyak di praktek-praktek daripada kuliah-kuliah mimbar di dalam kelas. Jadi tetap semangat dan jangan lupa kamu juga adalah wajah dari lembaga pendidikan ini di tengah-tengah masyarakat. Buatlah lembaga ini bangga dengan kamu. Kamu juga harus berbangga dengan lembaga pendidikan ini. Sukses, mudah-mudahan menjadi orang-orang yang berguna di tengah masyarakat. Oke, jadi untuk teman-teman komunikasi semuanya tetap semangat dalam belajar dan percayalah kita akan menjadi sukses gitu. Oke. Terima kasih banyak Pak Ter sudah mampir ke sini menemani kami di sini dan mengingat waktu juga yang mungkin kita masih sibuk kegiatan masing-masing. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Ter sudah berkenan hadir. Terima kasih semuanya. Oke, semuanya jangan lupa di kesempatan yang lain. Oke, semuanya jangan lupa untuk terus menonton video-video kami yang lain di channel Ilmu Komunikasi Unwira. Saya Sintus Alvanius Putra bersama dengan kerabat yang bekerja mengucapkan sampai jumpa lagi. Terima kasih Pak Ter.